Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Madrasah Aliyah Nurul Ummah Madrasah Istimewa. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar PKWU kelas 11 semester 1. Materi bab 1 adalah kerajinan limbah bangun datar, di mana untuk pembelajaran kali ini akan dibersamai oleh Eko Prayogo. Tujuan pembelajaran: setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat memahami dan menyusun perencanaan usaha, memproduksi limbah berbentuk bangun datar, perhitungan BEP (Break Even Point) titik impas usaha, strategi promosi, laporan kegiatan. Ini adalah tujuan pembelajaran pada semester ini di bab kerajinan. Pertemuan pertama kali ini kita akan membahas tentang memahami dan menyusunan perencanaan usaha. Memahami dan menyusun perencanaan usaha. Ide dan peluang usaha. Apa ide itu? Ide merupakan fondasial dasar untuk menciptakan suatu karya. Sedangkan untuk peluang usaha sendiri adalah sebuah ruang kreasi yang independen atau mandiri, bukan sebuah kegiatan mengikuti tren dan gaya hidup manusia. Limbah berbentuk bahan datar adalah limbah yang dimiliki sisi panjang dan lebar sehingga tidak memiliki ruang. Limbah berbentuk bangun datar dapat berupa bidang beraturan seperti lingkaran, segi empat, segitiga, dan bangun tidak beraturan. Contohnya limbah berbentuk bangun datar: daun, kertas, kain perca, plastik, dan lain-lain. Ini contoh kerajinan limbah bangun datar. Yang pertama ada kerajinan yang terbuat dari kertas, yang kedua ada kerajinan yang terbentuk dari kain perca. Ide dan peluang usaha. Seorang pengusaha dapat menciptakan nilai dengan cara mengubah peluang melalui ide, akhirnya menjadi pengendalian usaha. Dalam mengevaluasi ide menciptakan nilai-nilai potensial, pengusaha perlu mengidentifikasi dan mengevaluasi semua resiko yang mungkin terjadi. Cara yang dapat dilakukan adalah yang pertama, mengurangi kemungkinan resiko melalui strategi yang proaktif. Yang kedua, menyebarkan resiko pada aspek yang paling mungkin, mengelola resiko yang mendatangkan nilai atau manfaat. Langkah penyusunan perencanaan usaha. Yang pertama, pemilihan jenis usaha. Yang kedua, nama perusahaan. Yang ketiga, lokasi perusahaan. Yang keempat, perizinan perusahaan. Yang kelima, sumber daya manusia. Yang keenam, aspek produksi. Beberapa cara untuk mengembangkan ide peluang usaha. Yang pertama, tetapkan dengan jelas pengembangan ide usaha. Dunia usaha selalu berubah dan tidak pernah berhenti mengalami perubahan. Pasang surut lingkungan bisnis selalu terjadi. Problem dalam pengembangan bisnis datang dari internal pelaku bisnis dan lingkungan sekitarnya. Tentukan tujuan khusus dalam pengembangan ide usaha tersebut. Sebuah tujuan ditetapkan dengan jelas agar dapat menghasilkan ide-ide yang jelas. Upaya agar semua unsur dalam perusahaan memahami pengembangan usaha ide tersebut. Buat dan laksanakan sistem pencatatan prestasi pengembangan ide menjadi usaha. Berikanlah penghargaan kepada karyawan agar prestasi pengembangan ide menjadi obsesi. Upayakan agar para karyawan memahami perannya dan berikan kesempatan untuk terlibat dalam pengembangan usaha dan prestasi perusahaan. Sumber daya yang ada dalam usaha. Apabila produk kerajinan sudah ditentukan berdasarkan analisa peluang usaha, kalian dapat menentukan sumber daya yang dibutuhkan dalam menjalankan usaha tersebut. Dalam perencanaan proses produksi diperlukan pengelolaan yang baik untuk mencapai tujuan perusahaan. Sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dapat dikategorikan atas 6 tipe atau 6M ya, yang dulu di kelas 10 sudah pernah disinggung. Yang pertama ada money, material, machine, methods, dan market. Administrasi dan pemasaran.
Menurut Profesor Dr. Andes Prajudi Atmosudirjo, sarjana hukum, menyatakan bahwa administrasi adalah proses dan tata kerja yang terdapat pada setiap perusahaan usaha, apakah usaha kenegaraan atau swasta, sipil atau militer, usaha besar maupun usaha kecil. Pencatatan semua kegiatan usaha yang diperlukan bagi kelancaran dan pengelolaan perusahaan merupakan tugas administrasi. Tugas tersebut meliputi pencatatan data transaksi bisnis, keuangan produksi, persediaan produksi, dan lain-lain. Tujuan adanya administrasi adalah agar seseorang usaha dapat memonitoring kegiatan administrasi perusahaannya, mengevaluasi kegiatan-kegiatan pengorganisasi perusahaan, menyusun program pengembangan usaha dan kegiatan pengorganisasian, mengamankan kegiatan-kegiatan usaha dan organisasi perusahaan. Pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli yang potensial. Beberapa hal pentingnya yang berkaitan dengan aspek pemasaran sebagai berikut: memahami seni menjual, menetapkan harga jual. Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan harga sebagai berikut: biaya bahan baku dan suplainya, biaya overhead, biaya tenaga kerja. Untuk menentukan harga sebuah produk tersebut, maka perlu mengetahui semua total biaya tersebut. Ini yang harus perlu diperhatikan. Oke, kita langsung masuk ke tugas pertemuan pertama, ide dan peluang usaha. Carilah sebuah ide bentuk kerajinan dari kain perca atau koran. Berilah alasan mengapa Anda memilih ide tersebut. Cukup sekian dari Bapak. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.